Halo anak-anak, kita hari ini mau ibadah nih. Tapi sebelum ibadah Tante Yesi mau ingatkan kalian semua. Nah, sebelum ibadah Tante Yesi kasih waktu 5 detik untuk kalian ambil Alkitab kalian. Terus untuk kalian duduk dengan baik supaya kita bisa memulai ibadah dengan baik. Ayo tante-tante, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, semua pasti udah siap ibadah kan? Kalau kalian semua udah siap ibadah, semua duduk yang manis, kita mau ketemu Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, mari arahkan setiap hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Semua tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Jamah setiap hati kami dan pulihkan kami, baik lewat pujian penyembahan, baik lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami siap berjumpa denganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo anak-anak, sekarang semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian bersama-sama. Semua senyum dulu, semua lambaikan tangan. Wah, ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, Tuhan ada bersama dengan kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekarang semua anak-anak tangannya kita bentangkan. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus, mari katakan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah. Semua tersenyum lebar. Di suka Kau ada, di dukaku. Mari katakan, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita jalan bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan kami melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Seru kan ya? Kita sudah bergerak memuji Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 dan
ayat yang ke-6. Nanti bacain ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Anak-anak, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Dan hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus lebih besar dari ketakutanmu. Tante mau tanya nih, anak-anak di sini ada yang takut nggak? Takut sesuatu, misalnya nih ya. Ada orang yang takut kecoa, ada orang yang takut gelap, ada orang yang takut kalau ke toilet malam-malam, kalau nggak ditemenin mamanya atau kakaknya atau papanya, dia akan ketakutan. Terus ada lagi yang takut kalau nanti pas lagi ulangan nilainya jelek. Itu tante sering jumpai dengan tante, karena tante suka kepohin teman-temannya anak-anak tante. Jadi kalau mereka lagi nilainya jelek atau siapa yang remedial gitu, aduh nanti takut gimana, pasti ada ketakutan. Hari ini kita akan belajar apakah kita anak Tuhan perlu takut atau enggak gitu. Kenapa? Ada hal yang harus kita lakukan ketika kita jadi anak Tuhan. Kita harus jadi berkat buat teman-teman kita. Salah satunya adalah dengan cara mengatasi ketakutan kita. Terus ada hal yang lebih besar daripada ketakutan kita. Apa itu? Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita lebih besar. Jadi tante mau kasih contoh gambar nih. Kan kita punya mata nih ya. Nah, kalau gambarnya jelek ya minta maaf ya. Tante bukan desain grafis atau jurusan melukis, atau tante jurusannya tata boga aja. Nah, hari ini tante gambar mata. Kita belajar untuk nggak melihat pada ketakutan kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa tujukanlah pandanganmu kepadanya. Jadi anak-anak, kalau kita punya pandangan, kalau kita hanya fokus pada ketakutan, pada kekhawatiran, maka kekhawatiran itu, ketakutan itu yang akan menguasai kita. Dan ketakutan itu, kalau kita hanya fokus pada ketakutan kita, ketakutan itu akan semakin besar, bertambah besar, bertambah besar, dan bertambah besar. Akhirnya kita nggak bisa lihat Tuhan kita yang besar. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yuk nyanyikan pujian ini. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah takut banget? Siapa? Wah, Tante Yesi juga pernah takut. Mungkin ada yang takut sama gelap atau apapun juga. Seperti tadi yang firman Tuhan katakan. Tapi kalian harus percaya kalau Tuhan Yesus jauh lebih besar dari setiap ketakutan kita. Nah, kita mau nyanyi nih bersama-sama supaya Tuhan Yesus yang besar itu ada dalam setiap hati kita. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
Puji Tuhan. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian pujian bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Hari ini kita akan lanjutkan lagi. Anak-anak tadi kan tante sudah tunjukin ya gambar mata gitu ya. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Nih, kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Kalau mata kita hanya berfokus kepada ketakutan, maka ketakutan itu yang menguasai kita. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan menguasai kita. Pilihannya hanya mau pilih ketakutan yang menguasai atau Tuhan Yesus yang menguasai kita. Anak-anak, tante mau kasih contoh. Waktu murid-murid naik perahu nih ya, kan Tuhan Yesus berdoa dulu. Terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu duluan ya nyebrang, aku mau berdoa dulu. Kemudian murid-murid akhirnya pas lagi sekitar jam 3 subuh gitu, ternyata diterpa sama gelombang yang besar. Saking murid-murid ketakutan, biasanya kalau ketakutan itu ngomongnya suka aneh-aneh kan ya anak-anak ya, contohnya gini. Mereka diterpa sama gelombang. Yang ada di pikiran mereka bagaimana caranya supaya saya bisa selamat tanpa harus kejebur ke gelombang yang besar ini. Kemudian karena mereka dikuasai sama ketakutan, apa yang terjadi waktu Yesus datang, yang mereka bilang apa? Itu adalah hantu, padahal yang datang sama mereka adalah Tuhan Yesus. Nah ini anak-anak, ketika kita dikuasai oleh ketakutan, pikiran kita udah gak bisa berpikir secara logika lagi. Bahkan Yesus pun gak dikenal sama murid-muridnya. Jangan sampai ketika anak-anak takut, akhirnya anak-anak gak bisa ngelihat Tuhan. Padahal Tuhan ada di samping kita, Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena kita ketakutan, akhirnya kita gak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Nah anak-anak, tante mau kasih contoh. Misalnya nih ya, ini ketakutan anak-anak, gak banyak, cuma sedikit. Tapi ini warnanya gelap anak-anak, perhatikan. Kemudian ketakutan yang kedua, ini mungkin takut kalau nanti virus corona gak hilang-hilang. Bagaimana? Masa aku harus di rumah terus sampai Tuhan Yesus datang? Masa aku gak bisa gaul di rumah terus gitu? Terus ketakutan yang ketiga, karena di rumah terus akhirnya kuper, gak punya teman. Iya ampun, gimana nanti aku mau punya banyak teman? Bagaimana aku bisa menjelajah bereksperimen dengan teman-temanku? Ada 3 ketakutan ini, tante hanya kasih contoh. Kemudian ketakutan yang pertama digabung. Ketakutan yang ketiga digabung ke sini. Lihat nih anak-anak, ketakutannya walaupun cuma segini, tapi kalau kita fokus terus ini sama ketakutan ini, kita nggak akan melihat Tuhan. Dan Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan. Lihat nih ya, apa yang terjadi? Waktu kita datang sama Tuhan, ketakutan itu hilang. Ya kan? Jadi anak-anak jangan pernah takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yuk, baca Alkitabnya. Ini kita akan lihat bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai kita. Ya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan bilang jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti Tuhan udah kasih jaminan kepada kita. Kalau Tuhan bilang jangan bimbang, Tuhan sudah kasih jaminan kepada kita. Firman Tuhan bilang apa dalam kalimat terakhir? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anak-anak mau bebas dari rasa takut, anak-anak mau menang bersama Tuhan,
Ayo anak-anak datang sama Tuhan. Seperti dalam ketakutan-ketakutan tadi, ketika kita serahkan kepada Tuhan, ketakutan itu hilang. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji akan menyertai kita dan Dia akan lakukan buat kita. Tuhan bukan seperti orang-orang yang cuma pintar janji sana, janji sini, janji sana, kemudian nggak ditepati. Enggak, Tuhan bukan seperti itu. Ketika Tuhan berfirman, Dia pasti genapi buat kita. Jadi hari ini apa yang menjadi ketakutanmu? Mari berdoa sama Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku takut Tuhan kalau nilaiku jelek. Takut Tuhan kalau ternyata aku gak cukup diterima sama teman-temanku. Aku takut Tuhan kalau aku begini kira-kira masa depanku baik gak ya Tuhan. Mari serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan percayalah ketakutanmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita semua. Amin anak-anak. Anak-anak, mari taruh hormat kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Karena waktu kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan melawat hidupmu. Mari buka hatimu, minta Tuhan menjamah engkau pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Anak-anak, barang siapa yang sedang takut pada saat ini, mari angkat tanganmu. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat setiap iman kalian kepada Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat.
berdoa bersama-sama anak-anak. Seperti pujian tadi katakan, tak usah ku takut sebab engkau besertaku. Tak usah ku bimbang sebab engkau di dalamku. Mari berdoa bersama-sama. Mari serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menggantikan semuanya dengan damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami dikuatkan sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan, sehingga kami aman bersama Engkau Tuhan. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, segala ketakutan mereka hari-hari ini kami serahkan kepada Engkau. Mari Engkau yang bekerja buat anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Hebron Kids. Di sini ada Om Andre Dan Tante Iren di sini. Siapa nih yang udah kangen sama guru-guru sekolah minggu kalian? Aku nggak kangen. Anak-anak di rumah kali yang Oh kangen. iya, kangen kali mereka. Kita kan udah lama nggak ketemu sama mereka. Iya, nih Om Andre sama Tante Iren mau bacain pengumuman buat kalian. Pengumuman pertama, di tanggal 22 hari Selasa tidak diadakan doa, tapi diadakan komsel. Siapa nih grup komsel kamu? Nanti anak-anak di rumah akan dihubungi guru-guru sekolah minggu dan persiapkan diri anak-anak ya. Dan pengumuman kedua, 2 minggu sekali kita akan ada ibadah melalui YouTube channel GPDI Hebron Gading Serpong. Nah, pengumuman terakhir nih, tetap jaga kesehatan, Selalu baca firman, tetap berdoa, dan tetap tetap semangat. Sampai jumpa, dadah.